Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah. Yang saya hormati segenap jamaah Masjid Jami' Al-Falah yang diketuai oleh Bapak Dr. Fauzi dan semua jemaah yang ada, kaum bapak, kaum ibu, remaja, putra putri yang masih alhamdulillah pada tahun ini Allah berikan kita panjang umur sebagaimana permintaan kita tahun lalu. Berarti doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah umur yang Allah berikan kesempatan buat kita, udah selayaknya buat kita memanfaatkan Ramadan ini untuk menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Jamaah sekalian, dari tema yang diberikan oleh pengurus masjid, kalau nggak salah teknis meraih sukses pada Ramadan. Sukses, judul saya tuh, ya betul lah, itu ya. Kalau saya pikir-pikir ibadah kita kepada Allah, semua apapun, baca Quran, sholat yang waktu, puasa Ramadan, ibadah haji, umroh, nggak akan tercatat sukses di mata Allah tanpa ilmu. Jadi suksesnya seseorang dalam berbuat ibadah kepada Allah kalau ibadah tadi didasari dengan ilmu. Jadi puasa Ramadan yang kita jalankan, ya itu bisa sukses. Berarti apa yang dijanjikan oleh Allah dari puasa Ramadan kita, dengan Allah ampunkan dosa, tidur kita Allah catat ibadah, diam kita Allah catat tasbih, amal kita Allah Ta'ala lipat gandakan, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua makhluk Allah Ta'ala yang ada di langit dan di bumi memohon ampun kepada Allah Ta'ala buat orang yang berpuasa dari umat Muhammad SAW. Tapi umat tadi berpuasa dasar ilmu, sehingga dia enggak digolongkan dari Rasulullah sejak 14 abad yang silam yang dia hanya mendapat lapar dan haus. Kan Rasulullah sabda itu dari 14 abad yang silam. Riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Mustadnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang berpuasa tidak dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Berarti dia sukses. Nah, gimana untuk supaya kita puasa tapi kita nggak hanya cukup mendapat lapar dan haus, tapi ada sisi lain sebagaimana yang mau janjikan apa yang nggak ada dapat memberikan pahala puasa kecuali hanya Allah, dan nggak bisa dihitung pahala puasa. Pahala salat bisa dihitung, ada jumlahnya. Baca salat bisa dihitung, baca istighfar bisa dihitung, ada nominalnya dari Allah Ta'ala atau dari Muhammad SAW. Barang siapa bersalawat kepada aku sekali, Allah bersalawat 10, berarti nominalnya. Tapi cari nominal puasa nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu balasan puasa yang seorang hamba jalankan dasar ilmu kecuali hanya Allah Ta'ala saja yang balas. Nah, bagaimana sekarang caranya untuk kita bisa dapat sukses di mata Allah dari puasa yang dijalankan? Karena waktunya nggak mencukupi, sehingga saya kutip dari hadis Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa sallam. Di antara suksesnya puasa yang dijalankan minimal dosa kita diampunkan oleh Allah. Kalau udah dosa diampunkan oleh Allah, maka berarti badan kita ringan untuk melakukan kebaikan. Sebab yang menjadikan kita terbelenggu, tangan ini terbelenggu, pelit mau memberi kepada sesama yang nggak mampu. Berarti tangan kita ada dosa. Pelit mulut kita mau mengingatkan orang dari pelanggaran yang itu lakukan, berarti di mulut kita ada dosa. Pelit mata kita untuk menghindari orang dari kejahatan, karena mata kita ada dosa. Berarti hal yang dapat melepaskan dosa dari anggota tubuh kita, ampunan dari Allah Ta'ala. Di antara ampunan Allah Ta'ala itu puasa. Puasa bisa mendatangkan ampunan dari Allah Ta'ala bagi yang melaksanakannya kalau dia berpuasa dengan aturan ilmu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa sallam. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa sallam, beliau bersabda sebagai berikut, bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa sallam, man shoma, siapa orang yang berpuasa. Yang berpuasa ini puasa yang dimaksud ya, bukan yang kita mau. Barang siapa yang berpuasa wa arafa hududah, dan dia mengerti akan batasan-batasan orang puasa. Orang puasa ada batasannya. Tuh, karena puasa yang itu adalah perbuatan wajib dari Allah buat hamba yang beriman dan hamba yang mengikuti dari Muhammad SAW. Ada aturan, ada rukun puasa, ada syarat sah puasa, ada syarat-syarat bagi siapa puasa itu diwajibkan. Nah, kata Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa dan arafah hududah, dia mengerti,
Dia mengetahui hududa, batasan-batasan puasa. Puasa ada batasnya. Di antaranya apa? Tuh, nggak boleh kita puasa Ramadan sementara kita di waktu subuh masuk belum niat. Kenapa? Syarat sah puasa diawali dengan niat. Dan niat puasa harus diawali dari malam. Yang namanya malam dari mulai terbenam matahari sampai sebelum masuk subuh. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man lam yubayyitus siyama minal lail fala siyama lah." Siapa-siapa orang yang lam yubayyit, tidak menginapkan niat dari puasa yang dia jalankan sebagai puasa wajib, fala siyama lah, mutlak dan pasti puasanya nggak sah. Jadi kalau kita mau sah puasa dari puasa yang wajib, bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah niat pagi boleh, puasa sunnah niat lagi sebelum zuhur boleh. Tapi kalau puasa wajib seperti Ramadan dan puasa mengkodok Ramadan karena kita halangan dengan haid yang kita alami, maka di waktu malam itu masih ada, kita wajib niat untuk besok kita puasa. Sehingga orang yang akan berpuasa Ramadan tapi tidak dia tanamkan niat di waktu malam untuk dia berpuasa Ramadan besok hari, maka kata Rasulullah, maka kata saya, fala siyama, tidak sah puasanya. Berarti kalau orang tahu ini berarti dia udah mengerti batasan puasa. Sehingga kata Muhammad SAW, orang yang berpuasa wa arafa hududa, tahu batasan-batasan puasa. Apalagi wa hafiza nafsah, dan dia memelihara nafsahu dirinya. Nah ini yang kadang kita kalah. Kita kadang yang menjadikan kita babak belur dalam puasa Ramadan, sehingga tidak keluar Ramadan melainkan perilaku kita sama aja dengan sebelum Ramadan. Kenapa? Karena kita hanya menahan lapar haus. Sementara puasa nggak sebatas itu. Ada hal-hal yang wajib kita pelihara yang kita lagi puasa, sehingga tahu ilmu puasa dari rukunnya, dari syarat-syaratnya, dari membatalkannya, dari makruh-makruh dalam puasa. Dan juga kata Rasulullah, wa hafizun nafsah, dan dia dapat memelihara diri, dapat menjaga diri mimma yang bagi, dari hal-hal yang selayaknya, yang semestinya al-yahfaz, untuk dia jaga, untuk dia pelihara. Ada hal-hal yang wajib kita jaga dari dalam puasa kita. Jadi dalam ilmu syariat Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi, ada perbuatan yang kita sedang jalankan yang itu wajib dari Allah, ya. Kalau kita lakukan halal berikut itu membatalkan puasa, tapi tidak membatalkan pahala. Contoh, kita lagi puasa Ramadan, tidak batal puasa kita nonton TV. Puasa nggak batal nonton TV. Puasa nggak batal lihat Instagram. Puasa nggak batal lihat TikTok. Tapi maaf, pahala batal. Tuh, umumnya kita dalam bulan suci Ramadan dari tahun ke tahun kita menjalankan puasa, tapi pada saat yang sama kita melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa meskipun tidak batal puasa. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, kalau lagi puasa, tahu batasan puasa, jaga diri dari hal-hal yang wajib dijaga. Maka kalau ada orang berpuasa Ramadan, dia tahu batasan-batasan puasa, dia bisa menjaga diri, dia bisa menjaga anggota badannya, jaga mulut, jangan ngumpul akhir ngomongin orang, jangan membuka mata kepada hal yang Allah haramkan, jangan membuka telinga mendengar orang-orang yang sedang berbicara ghibah segala macamnya, menjaga kaki, jangan melangkah ke tempat-tempat yang itu ada dosa, jangan menggunakan tangan kepada hal yang diharamkan oleh agama. Kalau kita bisa memelihara puasa kita dengan halal demikian, apa kata Rasulullah? Kafara saumuh ma qabla. Mustaq dan pasti puasa orang tadi kafara, akan menggugurkan, akan menghapus ma qabla, apa-apa dosa yang sebelum puasa. Apapun dosa kita yang tidak ada menyekutukan kepada Allah, mutlak Allah ampunkan, Allah gugurkan, Allah sucikan, sehingga kita menjadi hari di mana kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Kalau kita saat puasa berjalan, jaga mata, jaga mulut, jaga kuping, jaga anggota badan yang 7, mata, mulut, kuping, tangan, kaki, perut, sama satu lagi kemaluan. Ketika kita berpuasa Ramadan, menghindar dari 7 hal ini, dari hal yang dilarang oleh agama, maka kalau kita bisa memelihara itu sebuah tenaga, baru kita tidak keluar dari Ramadan, melainkan kita seperti hari yang baru saja kita dilahirkan oleh ibu kandung kita, suci dari dosa. Orang umumnya puasa dari tahun ke tahun, mereka menghindar diri dari hal yang membatalkan puasa, tapi mereka melakukan perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Saya tak orang sembahyang, banyak orang sembahyang sholat tidak batal, tapi pahalanya sudah tidak ada. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang makruh atau mendatangkan perbuatan yang haram dalam sembahyang. Jadi semua ibadah yang kita jalankan, apakah itu wajib atau sunnah, maka di dalam perbuatan yang sedang kita jalankan ada perbuatan
perbuatan yang membatalkan itu perbuatan, ada perbuatan yang tidak membatalkan perbuatan yang sedang kita jalankan, tapi membatalkan pahala. Ya ini yang harus kita hindari. Kenapa? Kita sembahyang sampai kapanpun gak bakal sempurna di mata Allah, karena kita gak khusyuk. Tapi Allah telah memaklumi kelemahan kita, Allah telah memaklumi kekurangan kita, tapi Allah telah menilai sejauh mana upaya kamu untuk memperbaiki ibadah kamu kepada Allah Ta'ala. Maka kita puasa Ramadan, ketika kita puasa Ramadan gak ada yang lebih indah kata Rasulullah, melainkan dia berpuasa dalam keadaan sadar diri dia lagi puasa. Sehingga kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang berpuasa Ramadan lalu didatangi oleh seseorang, lalu orang itu syatama, mencaci maki dia, awgatala, atau mengajak dia berantem. Kita lagi puasa, tahu-tahu diuji oleh teman, oleh kenalan, oleh siapapun, hal-hal orang yang sedang kita dalam puasa, orang itu membuat hal yang membuat kita marah, membuat kita jadi berantem, membuat kita jadi nimpali kata-kata dia. Apa kata Rasulullah? Faqul inni sha'im. Katakan, sesungguhnya aku ini orang yang puasa. Betul, orang yang puasa jangan marah-marah, orang yang puasa jangan ngomel yang gak pukul lagu. Orang puasa ngomel gak batal, tapi pahalanya hilang dari Allah. Rugi. Kapanpun kita melakukan perbuatan yang membatalkan pahala puasa, misalnya jam 7 pagi kita ke tukang sayur ketemu ibu-ibu sama ibu, tahu-tahu bu si itu kemana tuh? Dia anaknya itu ya suka itu nggak benar atau kita ngomongin orang. Maka kalau ketika hal itu terjadi jam 7 pagi, sejak itu pahala puasa kita dihapus oleh Allah, maka kita tinggal tunggu 8 awal sampai maghrib. Pahala ini yang dari Allah. Apa? Yang membatalkan pahala puasa ibah, ngomongin orang. Yang membatalkan pahala puasa nonton TV. Yang membatalkan pahala puasa lihat-lihat Instagram segala macamnya aktif. Apa untungnya? Kemana Quran? Kemana zikir? Kemana doa anjuran Rasulullah untuk dianjurkan memperbanyak 4 kalimat? Kata Rasulullah, aktiru min 4 kalimat. Perbanyak oleh kalian di bulan Ramadan 4 kalimat. Yang 2 kalimat pertama emang kalian wajib untuk memiliki dalam hati kalian. Yang kedua lagi yang kalian memang tidak mungkin tidak butuh kepadanya. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minar. 4 kalimat. Perbanyak ini lagi puasa. Kenapa? Karena kita emang wajib memiliki di hati kita keyakinan tidak ada Tuhan yang berhak disembah oleh Allah. Dan karena kita enggak luput dari dosa dan kesalahan, sehingga kita wajib minta ampun kepada Allah. Sehingga astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Lalu karena kita ini pasti akan meninggalkan dunia, mengalami alam barzakh serta dibangkitkan di hari kiamat, maka di hari kiamat hanya ada 2 tempat, neraka atau surga. Kita butuh agar Allah Ta'ala masukkan dengan rahmat dan surga, dan kita butuh agar Allah lindungi kita dari neraka jahanam yang tak akan makhluk mampu menahan siksanya. Siapa? As'alukal jannata wa a'udzubika minar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa a'udzubika minar. Itu yang suruh kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Lalu kalau ada zikir sedekah dan segala macamnya. Sehingga hindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Siapapun kita tahu puasa nggak makan, nggak minum, nggak tidur bareng suami istri dan segala macamnya dari mulai subuh sampai maghrib. Tapi kadang-kadang di waktu-waktu kita lagi puasa, kita melakukan hal-hal yang itu merusak, menghapus, menghilangkan pahala puasa. Sehingga tidak kita puasa, melainkan kita hanya mendapat lapar dan haus, ampunan dosa dari Allah nggak dapat, kebaikan kita nggak dapat, doa kita nggak diterima oleh Allah, tidur kita nggak tetap ibadah, dan amal kita nggak dipergadakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita puasa tapi nggak bisa memelihara diri, nggak bisa menahan diri, nggak bisa merawat diri dari hal-hal yang selain dijaga oleh kita dalam keadaan berpuasa. Akhirnya apa? Puasa berjalan dari subuh ke maghrib, lapar, haus kita rasakan, sementara anugerah yang Allah telah janjikan bagi orang berpuasa dalam tuntunan ilmu tidak kita dapat. Kenapa? Karena kita enggak lagi dibawa sadar dalam puasa, yang sesungguhnya puasa wajib menjaga anggota-anggota yang dapat menjerumuskan kita dalam perbuatan maksiat, yang itu tidak membatalkan puasa tapi merontokkan pahala puasa. Akhirnya kita sia-sia puasa, keluar lebaran itu lagi, nggak menambah kesadaran dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik buat kita, dan untuk menjadi Ramadan selanjutnya kalau kita panjang umur, sehat afiat, ya, tidak datang Ramadan melainkan Allah jadikan kita punya keinginan, kita punya kemauan amat sangat jauh lebih besar untuk meraih apa yang menjadi janji Allah Ta'ala buat kita sebagai umat Muhammad SAW, yaitu melaksanakan perintah Allah Ta'ala sebagaimana cara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, yaitu ikuti Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala
Lebih kurangnya minta maaf dari Allah pas 15 menit. Iya, waktu 15 menit, nggak pernah lebih. Jadi bukan puasa doang, ada juga bangun malam kata Rasulullah. Man qama rakamin qa'imin laysa min qiyami illa ta'aqqus sahar. Berapa banyak dari orang yang tarawih di malam hari? Semua ulama ngerti tarawih. Man qama berarti qama itu berdiri malam. Barang siapa yang berdiri malam ibadah tarawih di bulan Ramadan, tapi tidak didapatkan dari tarawihnya illa ta'ab, kecuali capek doang. Wasar, kecuali hanya tidur lebih malam. Biasanya jam 9 udah tidur, biasanya setengah 9 udah tidur, biasanya jam 9 udah rebahan. Tapi malam ini tarawih di masjid Jami Al-Falah atau di masjid Al-Mujahidin segala macam. Atau di mana pun tempat. Tapi nggak dia dapatkan dari tarawih ini ampunan dari Allah Taala. Nggak didapati pahala kan? Yang didapati capek doang, gumpuroka semain sunnah. 3 muidin, karena nggak tahu tumanina, nggak tahu ruku, sholat berjamaah nggak tahu ada berjamaah. Yang namanya berjamaah makmum tidak boleh bergerak setelah imam. Membarengi imam makruh. Kita sembahyang berjamaah, imamnya Ustaz Haji Umar Fauzi atau siapapun tadi yang disebut, namanya sama Mani Pak saya. Nama dia namanya Sami lagi. Ada Khalid Asbaidi, beliau Khalid Sulaiman apa tadi? Khalid Ulim Nuhail. Tuh, dia imamnya. Pokoknya, nah dia ruku, Allah. Selagi dia belum sampai ruku, kita jangan ruku. Tuh, biarkan dia ruku dulu. Kecuali anak kecil ya, kita ngalamin begitu. Tapi kalau dibalik nggak boleh. Tuh, harus sesuai ilmu. Sehingga siapapun orang yang sholat berjamaah, ya, tapi dia tidak bergerak, melainkan membarengi imam, melainkan tidak dia keluar, melainkan dia catat pahala sendiri. Jadi yang dicatat 27 derajat dalam berjamaah bagi makmum yang dia ketika sholat berjamaah dia tidak bergerak melainkan setelah imam bergerak. Tuh, jadi yang membarengi imam nggak dapat keutamaan 27 derajat. Yang mendahului imam haram mutlak. Tuh, jadi sholat berjamaah ada adabnya. Makanya Rasul bersabda, "Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamin illa ta'aqqus sahar." Berapa banyak dari orang yang gaib bangun malam tarawih ke masjid, ke musola, ke rumah-rumah segala macamnya tarawih sembahyang 20 rakaat, sementara setelah pulang dia nggak dapat apa yang Allah telah sediakan dalam ibadah malam Ramadan. Karena dia ibadah nggak mau diatur sama ilmu, sehingga dia sholat tarawih nggak tahu tumanina, sehingga ketika dia tarawih dia nggak tahu tuh urutan makmum masbuk sama muafiq. Makmum ada dua, ada makmum sama muafiq, ada masbuk. Kalau ada terakhir kepanjangan waktunya nih, ini udah menit. Artinya siapapun anda yang nanti tarawih, ya kali gitu habis imam assalamualaikum, imam berdiri, ternyata anda mungkin gatal atau segala macamnya, ya sehingga imam waladhdallin amin, anda baru takbir, anda namanya masbuk. Orang yang masbuk ketika takbiratul ihram langsung bismillah. Ketika dia bismillah lagi tengah-tengah Fatihah ghairil maghdubi, imam ruku, tinggalkan Fatihah Anda. Jangan disempurnakan. Untuk apa? Untuk Anda dapat ruku bersama imam dengan tumanina. Ketika itu Anda nggak lakukan, imam sami Allah Anda ruku, rakaat itu Anda nggak dapat. Tapi kalau Anda terus berbuat seperti itu, hukumnya Anda nggak sholat, bukan pahala, pasti dosa. Apa? Ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba mengatasnamakan agama, sholat, puasa kan mengatasnamakan agama, tapi caranya nggak sesuai yang Allah kehendaki, maka tidak dapat pahala dari Allah, justru berdosa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala nggak suruh hambanya beribadah, melainkan Allah Ta'ala perintahkan dia ikuti tuntunan Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak aku wajibkan pada hambaku untuk berbuat suatu perbuatan yang wajib, melainkan aku pertama kali memberikan wahyunya tentang hal tadi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Perintah Ramadan ayatnya turun pada siapa? Pada Muhammad. Perintah sholat ayatnya turun pada Muhammad. Berarti yang tahu ibadah tepat kepada Allah adalah Muhammad. Tahu berarti kalau kita beribadah baik kepada Allah, ikuti ajaran ilmu Nabi Muhammad SAW dari guru-guru yang ada di wilayah kita, yang tidak ada kesesatan dan penyimpangan dalam penyampaiannya. Itulah yang dapat menjadikan kita membaik dari ibadah kita, dan pasti apa yang Allah jadikan dari ibadah tadi, ampunan dosa, pahala, ketenangan hati, kelapangan dada, pasti akan dirasakan oleh dia yang beribadah kepada Allah dengan mau mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW dalam ilmu. Lebih kurangnya kita mencari Allah, Anda harus berjalan. Tuh. Jadi nggak pernah ada yang pasang di sini dari zaman almarhum Haji Hidayat seperti nggak pernah. Karena anak berjalan lagi nih pulang lalu ke style lagi baik lagi. Dari alhamdulillah sampai pas ada maghrib di masjid Al-Mujahidin. Setelah itu puasa sama Bu Hadi, tapi malah belum makan. Baru korban doang satu.
Lebih kurang dalam doa selamat puasa, semoga Allah Ta'ala berikan kita kesadaran ya, dan keinginan yang kuat untuk memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang menggerogoti pahala puasa kita, sehingga tidak keluar Ramadan, melainkan Allah jadikan Ramadan ini sebagai penggugur dosa dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita kerjakan, baik sengaja maupun tidak, baik yang kita maupun tidak, baik kita ingat maupun tidak. Semoga itu semua diampunkan Allah berkah Ramadan yang demikian agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya minta maaf dari Allah